Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Banyak hal-hal yang mengejutkan yang terjadi di sepanjang tahun ini, baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun buruk. Dari ratusan video yang sudah kami unggah setiap hari, Tomo News merangkum 10 video yang paling banyak ditonton di tahun 2020 ini. Apa saja? Langsung disimak. Apa-apaan ini? Seorang muchacho muda bernama Ezequiel Lobo dari Cordoba, Argentina, baru saja menjalani hari-harinya seperti halnya pemuda Argentina lainnya ketika ia dan ibunya mendapatkan kunjungan dari apa yang hanya bisa digambarkan sebagai seekor nyamuk raksasa. Lobo dan ibunya bertempur melawan serangga raksasa di dapur keluarga. Pertempuran itu berlangsung sampai, dalam kata-kata Lobo sendiri, ibunya kemudian panik dan menyerang dengan kaleng raid. Dalam sebuah tweet, Lobo membagikan foto serangga yang sangat besar itu dan menambahkan, "Ini semacam mutasi Chernobyl atau aku baru sadar aku berada di dalam Jumanji." Yah Lobo, kami senang mengatakan bahwa beruntung untukmu. Kamu salah dan salah. Ternyata ini bukan serangga penghisap darah pembunuh yang ada di sini untuk mengakhiri umat manusia. Sebaliknya, itu adalah spesies serangga ramah yang disebut lalat pembunuh yang memakan serangga sial lainnya seperti lalat. Lobo tidak sendirian dalam kebingungannya. Banyak orang lain di Twitter First menjawab dengan foto-foto penemuan mereka dengan si pembunuh lalat. Dan meskipun mereka terbukti tidak berbahaya bagi manusia, mereka masih sangat menakutkan untuk dilihat. Seorang pengguna bernama @patricio_lupic mengambil video tentang pengunjungnya sang pembunuh lalat dan menuliskannya, "Saya melewati jalan dengan ini kemarin. Saya akhirnya tidur di luar. Ya, kami juga akan mendirikan kemah di luar, sobat." Cecilia Chan, gadis manis yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-6, hampir kehilangan matanya saat berbelanja baju dengan neneknya. Dilaporkan dari Daily Mail, insiden tersebut terjadi di sebuah pusat perbelanjaan Chatswood Chase, Sydney, Australia pada 8 Januari lalu. Cecilia menginginkan baju berwarna merah muda dan neneknya menemaninya untuk mencari baju tersebut. Di saat neneknya sedang sibuk mencari, Cecilia melihat kaos merah muda di rak atas yang ia inginkan. Cecilia kemudian mencoba untuk mengambilnya, namun ia tidak cukup tinggi untuk menggapainya. Ia akhirnya melompat untuk mencapai baju tersebut. Namun Cecilia kehilangan keseimbangan dan menabrak gantungan logam di rak bawah yang justru menghancurkan kelopak mata bawahnya. Kelopak mata atas termasuk bulu matanya teriris membuatnya menjerit kesakitan. Cecilia kemudian dilarikan ke rumah sakit anak Randwick di mana ia harus menunggu 7 jam sebelum memasuki ruang operasi. Untuk mengembalikan kelopak matanya, operasi berlangsung selama 4 jam. Kepada Daily Mail Australia, Miss Wan, ibu dari Cecilia, bercerita, putrinya merupakan seorang anak yang cantik dan ceria. Ia harus menjalani operasi plastik untuk memperbaiki otot kelopak matanya dan kelenjar lakrimal. Meskipun bola mata putrinya tidak rusak, namun butuh waktu yang lama agar penglihatan Cecilia kembali normal. Kelopak mata kanannya akan terlihat lebih turun dan mengecil. Rupanya tidak akan pernah sama lagi. Ibunya mengatakan Cecilia sangat sedih dan takut. Miss Wang saat ini sedang melakukan kampanye untuk pusat perbelanjaan agar membuat rak yang aman untuk anak-anak, karena kecelakaan seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Bagi kalian yang punya kebiasaan buruk suka menggigiti kuku, saatnya untuk berhenti. Kebiasaan menggigiti kuku ternyata bisa menyebabkan infeksi serius, seperti yang diceritakan oleh seorang wanita asal Skotlandia bernama Karen Pitt. Melalui akun Facebooknya, Karen mengingatkan orang lain untuk tidak lagi menggigit kuku. Dilaporkan dari Daily Record, tunangan Karen yang bernama Stephen McDonald, pria berusia 48 tahun, terbiasa menggigiti kukunya secara berlebihan hingga jaringnya berdarah. Hingga beberapa hari kemudian, kukunya mulai membengkak dan penuh nanah. Mulanya Stephen mencoba berkonsultasi dengan seorang apoteker dan disarankan untuk menggunakan magnesium sulfat serta menutup infeksi pada kukunya. Namun kondisi kukunya terus membengkak dan beberapa hari setelahnya Karen melihat ada ruam dari jari sampai lengan Stephen. Akhirnya Stephen memutuskan ke rumah sakit terdekat dan didiagnosa dengan paronychia, infeksi bakteri pada kulit di sekitar kuku yang telah menyebar ke aliran darah. Stephen dirujuk ke rumah sakit Glasgow Royal Infirmary. Stephen disarankan untuk segera menjalani operasi darurat karena infeksi sudah mulai menjalar ke lengan. Setelah operasi yang berlangsung 2 jam berhasil dilakukan, jaringnya diberi obat tetes antibiotik untuk beberapa hari ke depan. Stephen kehilangan kukunya dan mungkin tidak akan bisa tumbuh kembali. Namun setidaknya, ia kini tidak akan bisa menggigiti kukunya lagi. Menurut jurnal dari Department of Dermatology, Weill Cornell Medicine, sebanyak 20-30% dari populasi penelitiannya pada semua kelompok umur punya kebiasaan menggigit kuku.
Apoteker dan pendiri chemist4u.com, Shami Pater, menjelaskan kepada The Mirror, melepas kulit di sekitar kuku dapat meninggalkan luka terbuka dan dengan cepat menyebabkan infeksi. Ia menambahkan sepsis dan infeksi lainnya dapat disebabkan ketika orang tanpa sadar mengunyah kulit pada kuku. Mereka yang memiliki kebiasaan menggigit kuku harus menyadari resiko di baliknya dan sebisa mungkin berhenti melakukannya, ujar Patel. Nah, bagi kalian yang masih suka gigit-gigit kuku, apakah kalian masih mau melanjutkan kebiasaan buruk itu setelah menonton video ini? Coba dikurangi ya. Keajaiban ini mencengangkan para dokter. Pasalnya seorang bayi laki-laki di Cina terlahir dengan tali pusar yang melilit erat di lehernya sebanyak 6 kali dan ia selamat. Bayi ini lahir secara alami tetapi dengan tali pusar yang melilit di lehernya seperti seekor ular. Peristiwa menakjubkan ini terjadi di Yichang Central Hospital di kota Yichang, Provinsi Hubei, dan baru diungkap ke dunia setelah dipastikan kondisi sang bayi sehat. Kasus tali pusar yang terlilit pada bayi memang bukan hal yang aneh. Tapi jika terlilit sebanyak 6 kali dan bayi itu masih selamat, mungkin itu baru pertama kali terjadi. Sang ibu dan bayi tidak mengalami masalah kesehatan setelah tim medis berhasil memotong tali pusar. Sementara itu, Li Hao, direktur dari Departemen Kebidanan, berkata kepada wartawan bahwa selama ia bekerja selama 23 tahun, peristiwa itu adalah pertama kalinya ia lihat. Dokter berkomentar bagaimana tali pusar itu melilit leher sang bayi seperti menyerupai perhiasan leher etnik. Dokter juga mengatakan bayi tersebut tidak mengalami masalah serius setelah lilitan tali pusar dilepaskan. Menemukan tali pusar yang melilit leher bayi bukanlah hal yang aneh dan dirasa cukup panjang. Biasanya tidak akan menimbulkan masalah, ujar dokter. Sebenarnya dokter telah mengetahui masalah dengan tali pusar yang melingkari leher sang bayi saat bayi itu masih di dalam rahim 2 minggu sebelum kelahirannya. Namun mereka tidak tahu bahwa tali pusar itu melilit sebanyak 6 kali. Tim dokter juga sudah bisa mempersiapkan apa yang akan mereka saksikan karena pemeriksaan prenatal yang rinci, sementara kondisi sang ibu juga terus dipantau selama kehamilan. Dalam laporan berita lokal, sang ibu yang bermarga Dai berkata, "Saya senang bayi saya tidak ada masalah. Syukurlah, yang penting sang bayi kini dalam kondisi yang sehat." Seorang pemuda di Jambi dengan gagah berani menggigit buntut seekor ular piton jenis sanca sepanjang 4 meter yang tengah melilit seekor kucing. Pemuda bernama Yusuf ini mengetahui kemunculan ular piton di sebuah pasar di Kabupaten Batanghari pada Rabu 29 April lalu, sekitar pukul 8 pagi menurut laporan dari Tribun Jambi. Saat dicek, ternyata ular tersebut sedang melilit seekor kucing. Yusuf awalnya mengira itu adalah kucing yang sedang berkelahi, tapi dilihat baik-baik ternyata ular yang sedang melilit kucing malang tersebut. Tanpa pikir panjang, Yusuf mencoba untuk menyelamatkan kucing tersebut. Ia mendekati ular dan menggigit buntut piton tersebut. Buntut ular tersebut saya gigit dan akhirnya ular melepaskan lilitannya, ujar Yusuf, dan beruntung si kucing selamat. Yusuf memperkirakan bahwa ular tersebut sudah lama berkeliaran di pasar dan tak menutup kemungkinan ular itu juga telah memakan ayam pedagang lainnya karena ada kejadian ayam milik pedagang hilang. Ular tersebut kini sudah ditangkap oleh Yusuf, tapi ia belum berencana untuk melepaskannya karena takut ular tersebut bisa kembali lagi ke pasar. Wah, berani banget ya. Makasih sudah menyelamatkan hidup si empus. Dokter di Cina mengeluarkan sebuah gigi dari hidung bocah 6 tahun setelah kejadian 4 tahun sebelumnya. Bocah itu terjatuh dan terhantam pada wajahnya. Dilaporkan dari The Sun, masalah ini baru diketahui ketika gadis kecil asal Xi'an tersebut mengeluhkan rasa sakit pada hidungnya dan sulit bernafas. Setelah diperiksa, dokter terkejut ketika menemukan sebuah gigi sepanjang 2 cm yang bersarang di hidungnya. Dokter bedah yang menangani gadis tersebut, Qin Xiaowen, berkata, ada objek padat di dalam rongga hidungnya. Hasil CT scan juga mengkonfirmasi bahwa objek padat itu ternyata gigi berukuran 2 cm. Menurut keterangan keluarga, gadis itu pernah tersandung dan jatuh ketika ia berusia 2 tahun. Ia kehilangan satu giginya, tapi tidak pernah menemukan gigi yang lepas dan mengira gigi itu jatuh di suatu tempat. Dokter pun terkesima dan menambahkan bahwa dampak dari insiden gadis itu jatuh bisa mendorong gigi ke dalam rongga hidungnya. Hanya akar giginya yang terlihat di lubang hidungnya dan sisanya di bawah kulitnya. Gadis itu kemudian menjalani operasi dan gigi tersebut sudah diambil pada 22 Juni.
Menurut Kepala Departemen THT Rumah Sakit, Wang Yanhui mengatakan bahwa kasus ini sangat jarang terjadi. Dan menurut seorang dokter gigi berkebangsaan Inggris, juga menambahkan meskipun kasus tersebut mungkin terjadi, gigi tidak akan tumbuh ketika bersarang di rongga hidung. Itu mungkin bagi sebuah gigi untuk masuk ke ruang pernafasan atau maxillary sinus jika trauma parah, tapi gigi tidak akan tumbuh. Jika gigi lanjut tumbuh, gigi itu mungkin gigi dewasa. Ketika Anda mengalami luka pada gigi susu, gigi itu berdampak pada pertumbuhan di gigi dewasa. Efeknya tergantung pada usia trauma, ujar dokter. Dokter gigi dari Inggris itu juga menambahkan, sepertinya sesuatu yang disebut dilaserasi. Pada dasarnya, arah trauma menyebabkan perubahan dalam arah perkembangan gigi dewasa. Jadi, gigi itu berkembang di rongga hidung. Seorang wanita di Italia memiliki kondisi medis yang sangat langka. Ia menemukan rambut menyerupai bulu mata yang terus tumbuh di gusinya. Kasus ini dipublikasikan dalam jurnal Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, and Oral Radiology edisi Februari. Pada laporan tersebut, seorang wanita menemukan rambut di gusinya pada tahun 2009 silam saat dirinya masih berusia 19 tahun. Pada tes tambahan terungkap kalau ia juga memiliki kista ovarium. Dari dua gejala ini, ia didiagnosis menderita sindrom ovarium polikistik atau PCOS, suatu kondisi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kadar hormon seks dalam tubuh. Menghasilkan testosteron lebih dari kadar normal dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan rambut, suatu komplikasi yang disebut hirsutisme. Hirsutisme biasanya terjadi di sekitar wajah, dada, atau punggung. Namun rambut yang tumbuh di dalam mulut hanya pernah ditemukan oleh dokter beberapa kali. Dokter kemudian mencabut bulu-bulu rambut tersebut dan memberikan obat kontrasepsi hormonal oral. 4 bulan setelah kunjungan pertama, rambutnya tidak tumbuh lagi. Namun 6 tahun kemudian, wanita yang sudah berusia 26 tahun ini kembali ke dokter mengeluhkan bukan hanya tumbuh di dalam mulut, rambut tersebut juga muncul di leher dan dagu. Untuk kedua kalinya rambut tersebut diangkat, namun kali ini dokter mengambil sebagian kecil jaringan untuk penelitian lebih lanjut. Pasien lalu dirujuk ke ahli endokrin dan diminta untuk kembali datang setelah 3 bulan, namun ia tidak pernah kembali. Setahun kemudian ia baru kembali ke dokter dan menunjukkan lebih banyak lagi rambut pada gusi atas dan bawah. Ia mengaku sudah tidak mengkonsumsi obat untuk PCOS-nya. Dari situ dokter melihat bahwa masalah rambut ini tidak muncul ketika pasien menjalani perawatan untuk PCOS-nya dengan mengkonsumsi pil KB. Peneliti gigi klinis Dr. Zurawska menjelaskan kepada Gizmodo belum ada obat untuk PCOS sehingga wanita tersebut akan terus beresiko rambutnya tumbuh kembali. Namun perawatan lanjutan dengan pil KB sebenarnya bisa mengurangi gejala-gejala ini. Pada studi literatur, hanya terdapat 5 kasus serupa dan semuanya berjenis kelamin laki-laki. Beruntung kita tidak perlu mencabut rambut dari gusi setiap pagi ya. Seorang gadis berusia 13 tahun masuk TV dan memberitahu dunia kalau ia telah dihamili oleh pacarnya yang masih berusia 10 tahun. Daria dan Ivan menjadi bintang tamu di acara TV Rusia bernama On Air Live untuk menceritakan kisah mereka dan diuji oleh para ahli kebenarannya. Dilaporkan dari Daily Mail, berita tentang kehamilan Daria menjadi kontroversi dan telah dibicarakan di media sosial Rusia sepanjang minggu lalu. Daria bercerita, Ivan memiliki ide untuk melakukan hubungan ini. Lalu, mereka mengunci pintu kamar Ivan agar tidak ketahuan oleh ibunya. Tidak lama setelah mereka melakukan hubungan tersebut, Daria mulai merasa mual dan muntah terus-menerus. Ibu Daria membawanya ke rumah sakit, tapi dokter tidak menemukan penyakit di tubuh Daria. Akhirnya ibunya memberi Daria alat tes kehamilan. Mengejutkan ibunya, rupanya Daria hamil dan mengaku telah melakukannya dengan Ivan. Gadis 13 tahun ini mengklaim kalau ia tidak berhubungan dengan lelaki lain selain Ivan. Psikolog Denis Davidov meyakini pernyataan Daria karena ia menyangkal dengan penuh keyakinan saat ditanya apakah ia pernah berhubungan dengan pria lain. Namun pakar urologi dan andrologi Dr. Evgeny Grekov yakin bahwa Ivan masih terlalu muda untuk menghamili perempuan setelah mereka memeriksa hasil lab sebanyak 3 kali. Menurut Dr. Evgeny, tidak mungkin ada sel sperma bahkan testosteron dalam diri Ivan karena ia masih anak-anak. Ivan belum mencapai masa pubertas sehingga organ seksnya masih anak-anak. Namun terlepas dari bukti yang dibeberkan Dr. Evgeny, pasangan muda dan orang tua masing-masing bersikeras mempercayai versi Daria. Ivan mengatakan awalnya ia tidak terpikir bisa menghamili pacarnya. Namun saat ditanya apakah mungkin anak tersebut bukan miliknya, Ivan dengan yakin berkata, itu tidak mungkin. Saat ini kandungan Daria sudah berusia 2 bulan. Ia dan ibunya memutuskan untuk terus menjaga kehamilannya sampai anak Daria lahir. Namun di usia kandungannya yang sekarang, tes DNA untuk menentukan apakah Ivan adalah ayahnya belum memungkinkan dilakukan.
Komite Investigasi Rusia telah memulai pemeriksaan dalam kasus ini, serta polisi juga tengah melakukan penyelidikan. Seekor gajah hamil terbunuh di Malappuram, Kerala, India setelah ia memakan sebuah nanas yang berisi petasan yang dipasang oleh warga lokal pekan lalu. Gajah ini mengalami kesakitan yang teramat sangat hingga ia mati berdiri di sungai. Peristiwa ini dibagikan oleh Mohan Krishnan, petugas hutan di Lambur, di akun Facebooknya. Diketahui dari India Today, gajah tersebut telah berkeliling di area desa demi mencari makanan. Beberapa warga memberinya nanas yang telah disembunyikan petasan. Itu adalah taktik yang biasa dilakukan untuk mengusir babi hutan liar. Saat gajah memakan nanas itu, petasan meledak di mulutnya, menyebabkannya mengalami rasa sakit parah. Ia keluar ke desa karena mencari makan. Ia tidak tahu tentang manusia egois yang akan ia lihat. Ia pasti berpikir, manusia akan berbagi dengannya karena ia sedang mengandung. Ia percaya dengan semua orang. Ketika nanas yang ia makan meledak, ia pasti terkejut dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Namun anaknya akan ia lahirkan dalam 18 atau 20 bulan ke depan. Tulis petugas hutan dalam unggahannya di Facebook. Karena luka pada mulutnya, gajah itu berkeliling di sekitar desa karena lapar, tapi tidak bisa makan apapun. Dalam penderitaan, gajah itu tidak melukai satupun warga desa ataupun merusak rumah. Demi meringankan rasa sakitnya, ia pergi dan berdiri di sungai Veliar selama berhari-hari. Petugas Krishnan, yang juga bagian dari tim penyelamat, berkata, "Ketika saya melihatnya, ia berdiri di sungai dengan mulut dan belalai di dalam air. Ia pasti berdiri di air untuk mencegah serangga memakan lukanya." Petugas hutan kemudian menggunakan 2 gajah untuk menarik gajah betina itu ke tepi sungai. Namun sebelum penyelamatan itu selesai, gajah itu mati sambil berdiri pada 27 Mei lalu. Krishnan bercerita bahwa perpisahan dengannya menjadi lebih menyakitkan. Semua orang terkejut. Gajah-gajah penangkaran sangat cepat menyadari apa yang terjadi. Mereka meneteskan air mata. Saya merasa sungai mulai mendidih dengan air mata itu. Sebuah protes dari sungai terhadap umat manusia yang egois. Petugas baru menyadari bahwa gajah itu sedang hamil ketika dilakukan pemeriksaan postmortem. Departemen Hutan akhirnya sudah melakukan pemakaman untuk gajah malang itu. Mengakhiri ceritanya, Krishnan berkata, "Kami mengkremasi ia di sana. Bahkan ketika api menelan tubuhnya, saya berdoa kepada ibu di dalam dirinya. Sebagai salah satu dari umat manusia yang bisa saya katakan adalah, saudari, maaf." Ternyata memang benar boneka cukup mengerikan. Tidak hanya di dalam film horor, ini juga terjadi di dunia nyata. Namun tidak disangka sebuah boneka Elsa, karakter film Frozen dari Disney ini diduga berhantu. Seorang violinis asal Houston, Texas bernama Emily Madonia bercerita dalam postingan akun Facebooknya yang telah dihapus bahwa ia percaya jika putrinya yang bernama Aurelia memiliki sebuah boneka Elsa berhantu. Emily membelikan boneka itu kepada anaknya sebagai kado Natal. Ia menjelaskan bahwa jika kita menekan kalung pada boneka, boneka itu akan menyanyikan lagu Let It Go dalam bahasa Inggris atau Spanyol. Mereka mulai menyadari setelah beberapa tahun bahwa boneka itu bernyanyi sendiri meskipun dalam kondisi mati. Ia dan suaminya, Matt, kemudian memutuskan untuk membuang boneka itu, tentu dengan persetujuan putrinya. Namun sejak itu, boneka itu ditemukan bisa pulang kembali ke rumahnya, tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Emily menulis, Matt membuangnya beberapa minggu lalu dan kami menemukannya kembali di bawah bangku. Mereka kemudian membuangnya kembali ke dalam kantong sampah, mengikatnya dengan kuat. Keluarga itu kemudian pergi berlibur. Namun selesai liburan, mereka menemukan bahwa boneka Elsa itu kembali lagi. Aurelia berkata kepada ibunya bahwa ia melihat boneka Elsa di halaman belakang. Postingan Emily viral dan ia mendapatkan banyak pesan dari orang-orang yang ingin membeli boneka itu, yakni paranormal investigator dan bahkan travel channel. Beberapa netizen juga menyarankan untuk membakar boneka tersebut. Emily juga menjawab pertanyaan orang-orang dan bersikeras bahwa kisahnya bukanlah hoax atau sesuatu yang telah dilakukan suami atau anaknya. Putus asa, Emily kemudian menghubungi temannya, Chris Hogan, yang tinggal 1.500 mil dari rumahnya dan menawarkannya untuk mengambil boneka berhantu itu dari tangannya. Hal mengerikan yang terakhir Emily alami yaitu ketika ia memasukkan boneka Elsa ke dalam box untuk mengirimnya ke temannya, boneka itu tertawa selama 30 detik. Emily mengaku bahwa boneka itu tidak pernah melakukan itu sebelumnya.
Chris menjelaskan melalui Twitternya bahwa ia senang memiliki boneka Elsa berhantu itu karena ia seorang skeptik yang tidak percaya hantu atau sihir. Chris kemudian menempelkan boneka itu di bagian depan jeepnya untuk meyakinkan bahwa ia tidak akan kemana-mana. Semoga saja Elsa ini bisa merelakan keluarganya.